Selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual, di mana saya akan mewawancarai Bu Eli sebagai kepala sekolah dan menanyakan apakah ada kasus-kasus di SDN 3. Selama ini, selama Bu Eli menjadi kepala sekolah, apakah pernah mengalami kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Terima kasih Bu Riris. Tentunya ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 3, tentu ada untuk kasus-kasus dilema etika seperti yang Bu Riris sebutkan, yaitu ketika saya menghadapi masalah, guru saya itu terpanggil di PPG Praja. Jadi saya benar-benar dilema dalam hal itu. Jadi anak-anak merasa kehilangan gurunya, yang kedua itu kelasnya menjadi kosong, dan otomatis situasinya tidak kondusif seperti itu. Jadi Bu Eli mengalami permasalahan dilema etika tentang seorang guru yang harus cuti sebentar gitu ya Bu, istilahnya untuk mengikuti PPG Praja. Oh iya Bu. Lalu Bu Eli bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk kasus-kasus dilema etika itu kita memang benar-benar dihadapkan pada dua option yang sangat membingungkan. Karena apa? Karena kedua-duanya itu biasanya itu menjadi hal pilihan yang sama-sama benar, kebajikan, bernilai kebajikan, tapi kita harus bisa menentukan suatu pilihan. Itu susahnya di situ. Jadi kita harus mampu untuk melihat bagaimana mudaratnya itu tidak terlalu tinggi. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan situasi anak, situasi guru. Nah, adapun cara-cara untuk mengidentifikasi masalah kasus dilema etika seperti itu, Bu, itu yang pertama kita harus mencari faktanya di lapangan. Jadi jangan sampai apa yang dipermasalahkan itu tidak ada sebenarnya, atau hoak atau apa. Jadi harus kita terjun mencari faktanya di lapangan. Oh iya Bu, selanjutnya bagaimana Bu Eli menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu? Gini ya Bu Riris, untuk kasus-kasus yang memang dua-duanya itu merupakan pilihan sulit, kita harus menentukan dengan melihat kebermanfaatannya terhadap kepentingan orang banyak. Jadi itu yang menjadi salah satu prioritasnya. Terus kita juga dalam mengambil keputusan itu jangkauannya hanya pada murid saja atau menyeluruh, dan itu semuanya harus kita pikirkan. Yang kedua Bu Riris, KS itu bukan sebagai penguasa tunggal ya di sekolahan. Jadi beliau itu harus mempunyai kolektif kolegial, artinya banyak sekali pihak untuk meminta saran, baik itu dari mereka, saya bisa mencari bantuan dari teman-teman yang lain. Nah, terutama kalau kita di K3S itu kan kita bisa sharing antar teman-teman KS. Gitu, antar teman KS itu bisa tanya apakah di antara teman-teman itu juga mempunyai masalah atau pernah mempunyai masalah yang sama. Dengan begitu kita akan menjadikan bahan pertimbangan untuk sekolah kita kira-kira kita akan mengambil keputusan yang mana. Jadi masukan dari teman-teman itu sangat berarti buat saya. Terus yang berikutnya, karena kondisi siswa, orang tua itu juga tidak sama dari segi pendidikannya, ekonominya, itu yang berbeda-beda juga harus kita pikirkan seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu sifatnya sangat kompleks ya Bu. Jadi tidak hanya memperhatikan murid saja, tapi kepada guru juga, terus juga sharing kepada teman-teman sekolah. Baik Bu. Lalu langkah-langkah seperti apa yang bisa Bu Eli lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya ambil dalam mengidentifikasi kasus dilema etika itu, yang pertama mengidentifikasi dari pertanyaan etika. Yang kedua itu saya harus mencatat fakta-fakta yang relevan yang terkait dengan masalah itu. Terus yang ketiga itu harus mengidentifikasi pihak-pihak mana yang terlibat dalam masalah dilema etika tersebut. Terus yang keempat, mencari tahu pilihan apa yang ada dan mungkin sesuai untuk kita ambil. Dan yang kelima itu menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan atau diputuskan. Seperti itu.
Jadi banyak cara ya Bu. Langkah-langkahnya di antaranya ada 5 tadi. Jadi ada 5 iya. untuk mengatasi masa dilema ini. Iya. Oh iya Bu, hal apa saja yang selama ini Bu Eli anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Oh iya. Hal yang paling efektif ketika saya harus mengambil sebuah keputusan itu yang pertama, sesegera mungkin mengambil suatu tindakan atau keputusan agar masalahnya tidak berlarut-larut dan timbul masalah baru. Misalnya nanti ketika kita tahu tadi kelas kita kosong kita beriris, nah itu kok tidak segera kita atasi, tidak segera kita cari solusinya, itu nanti pasti akan adanya protes baik itu mungkin dari wali murid karena mungkin anaknya merasa tidak terperhatikan dalam hal belajarnya atau terganggu seperti itu. Terus yang efektif berikutnya itu saya selalu bermusyawarah dengan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Yaitu karena sekolah itu bukan sekolah saya sendiri, jadi saya harus bermusyawarah dengan teman-teman guru, dengan komite, dengan mungkin mengambil wali murid, mengundang mereka, bagaimana kita ambil keputusan yang terbaik untuk semuanya. Seperti itu. Baik, jadi efektifnya adalah sesegera mungkin untuk mencari solusi dari masalah itu, mengambil keputusan, sambil bermusyawarah dengan semua pihak yang terlibat. Bu, hal apa saja yang menjadi tantangan dari masalah tadi, Bu? Tantangan yang ada dalam kasus saya dilema etika tadi itu dalam mengambil keputusan. Tentunya meskipun yang kita ambil itu baik gitu Bu, ya itu pasti ada mungkin pihak-pihak yang mungkin kecewa, di antara mungkin pengennya yang satu option yang dipilih gitu. Jadi kekecewaan mereka itu sebuah tantangan bagi kita karena tidak mungkin keputusan yang kita ambil itu bisa memuaskan semua pihak. Itu adalah merupakan satu tantangan. Jadi kita harus memberi pengertian kepada mereka, kepada orang-orang yang terlibat dalam sebuah kasus itu. Mungkin wali muridnya dikasih tahu kenapa saya mengambil keputusan seperti ini, alasannya apa. Jadi itu harus benar-benar dijelaskan agar mereka benar-benar mengerti dan itu bisa diterima dari semua kalangan dan semua pihak. Gitu. Jadi harus memberi pengertian secara menyeluruh. Iya, itu seperti itu. Iya, biar ada nanti benar-benar itu kondisi yang kita ambil benar tidak salah. Selanjutnya Bu, apakah Bu Eli mempunyai sebuah jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwalnya? Lalu bentuk prosedurnya seperti apa yang akan dijalankan Bu Eli? Oh gitu, ya. Untuk pemecahan masalah dalam dilema etika saya bisa tidak ada jadwal khusus itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita harus melihat dulu. Saya lihat dulu itu karakteristiknya itu kasusnya seperti apa. Apakah itu bersifat darurat atau masih bisa ditolerir? Apakah itu sifatnya berat atau ringan? Jadi ada skala prioritas berdasarkan identifikasi kasus tadi. Oh ini termasuk masalah yang berat, oh ini masalah yang genting. Jadi harus ada prioritas dan kita melihat karakteristik dari kasus tersebut. Nah, jika kasus itu memang penting, darurat, itu segera mungkin diambil keputusan, saya harus segera juga untuk mengambil keputusan. Nah, jika mungkin masih ada jeda 1 atau 2 hari untuk mengambil keputusan itu, ya saya tidak ada masalah, tidak harus segera mungkin. Jadi mungkin beberapa hari kemudian itu dengan berbagai pertimbangan. Tentunya ya karena mungkin saya harus masih bermusyawarah dengan teman-teman untuk memutuskan hal itu. Jadi agar dilema etika itu meskipun yang diambil benar, sama-sama benar, tapi sebisa mungkin minimalisir atau kemudaratannya, kebermanfaatannya yang kita kedepankan seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus gitu? Tidak ada, Bu Lilis. Nah, adakah faktor-faktor yang mempermudah Bu Eli dalam pengambilan keputusan? Faktor untuk mempermudah itu ya jelas, karena kita untuk mengambil sebuah keputusan itu kita sebenarnya sebagai kepala sekolah itu punya hak atau prerogatif seorang pemimpin. Nah, tapi andai kata saya itu
harus memutuskan melibatkan si A, si B, itu tidak ada salahnya, tidak ada masalah gitu loh. Bukan berarti saya itu ragu untuk membuat satu keputusan, tapi pendapat dari mereka-mereka itu sangat berarti, dan masukan-masukan itu dengan banyaknya pendapat, banyaknya masukan itu diharapkan hasilnya pun nanti akan benar-benar menyamankan banyak orang, terus menjadikan kita lega dan meminimalisir ketidakpuasan untuk menghindari kemudaratan seperti itu. Terus Bu, untuk mengatasi kekosongan tadi Bu, bagaimana strateginya? Oh gitu ya. Terus strategi yang saya ambil begini Bu Riris, ketika kelas itu kosong, jadi nanti ada guru mapel terutama kalau di sekolah SD itu kan guru PJK sama guru agama. Nah, itu yang akan menghandle ketika kelas kosong. Nah, ketika kelas Pak guru agama itu ngajar di kelas lain gimana? Misalnya Pak guru agama PA itu mengajar di kelas 5. Nah, otomatis guru kelas 5-nya itu yang nganggur. Itu nanti yang akan mengkondisikan misi di kelas 2 yang kosong tadi. Nah, kalau mungkin suatu saat ada dari teman-teman itu yang mungkin izin tidak masuk, kita kan nggak tahu ya Bu kepentingan teman-teman itu. Nah, itu nanti biasanya saya sebagai kepala sekolah juga terjun langsung untuk mengisi kelas yang kosong tersebut. Jadi ya kita memanfaatkan seperti itu dengan mengatur, memanage teman-teman bagaimana bisa mengkondisikan kelas itu benar tidak terjadi kekosongan, anak-anak tetap bisa belajar, anak-anak tetap bisa menjalankan pembelajarannya dengan baik dan lancar. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi kesimpulannya tidak perlu dikhawatirkan ya Bu, nanti anaknya tidak ada yang mengajar berbeda, karena Bu Sally sendiri sebagai kepala sekolah siap untuk mengatur kelas yang kosong tadi, apabila semua guru ada yang izin atau mengajar di kelasnya masing-masing. Iya, seperti itu. Baik Bu, dari pembicaraan kita kali ini apa yang bisa Bu Eli simpulkan? Oh gitu ya. Jadi pelajaran yang bisa saya peroleh dari pengambil keputusan dalam kasus dilema etika ya Bu Eli, itu kita jadi banyak membaca, karena pasti itu dengan adanya masalah kita saya jadi banyak membaca, jadi dapat ilmu, menyerap inspirasi dan juga aspirasi dari berbagai pihak. Terus yang kedua Bu Riris, ibaratnya kepala sekolah itu bagaikan bak sampah. Itu tidak boleh menolak yang namanya kotor, yang kotor-kotor. Itu misalnya ada yang mau curhat atau apa, itu kita harus siap untuk jadi pendengar yang baik. Itu kepala sekolah. Yang ketiga, ketika ada suatu masalah, ya sesegera mungkin diselesaikan. Itu dengan musyawarah dengan teman-teman, rekan-rekan yang ada di sekolahan. Terus menjaga hubungan yang baik dengan semua warga sekolah itu tentunya sangat penting. Itu mengedepankan kepentingan banyak orang, dan yang kebermanfaatannya itu untuk semua pihak selalu kita junjung tinggi, agar keputusan yang kita ambil itu semuanya bisa melegakan semua orang dan bisa bermanfaat bagi semua pihak. Seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan, menjadi kepala sekolah itu harus bijaksana ya Bu, dan harus tanggap, sigap dalam mengatasi suatu kasus atau masalah. Dan sebagai kepala sekolah pun harus mengambil keputusan yang tepat, begitu gitu. Iya, yang benar-benar itu bermanfaatannya buat semua orang, semua pihak. Baik Bu, di sini saya alhamdulillah sudah mulai tercerahkan, sudah mulai paham apa yang menjadi tugas kepala sekolah itu harus seperti apa, apabila ada kasus harus diselesaikan seperti apa. Alhamdulillah saya sudah mulai memahami ya Bu. Ini alhamdulillah terkait tugas saya insya Allah sudah selesai. Saya berterima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Bu. Doakan saya semoga setiap tugas dari CKP saya dapat melaksanakan dengan baik. Amin. Tetap semangat dan banyak doa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.